Assalamualaikum Yai. Menika Waalaikumsalam. kula nderek tanglet kalih nyuwun sewu. Kula menika ngikuti panjenengan menika lewat YouTube. Lah wonten makalah waktu nika napa istilahe napa niku talqin napa niku. Lah waktu niku kula ngikuti terus. Lah begitu nyuwun sewu begitu kula salat waktu tahiyat akhir napa tahiyat awal menika dalam hati kula menika ngikuti punapa ingkang dados ingkang dipun ngendikake panjenengan niku sah napa mboten kalih suul adab napa mboten kalih kula niku sok ngangen-angen nek wonten tetembungan tiyang sepuh menika wong iso rumangsa aja rumangsa bisa. Lah ngoten niku napa sami kalih la haula wala quwata illa billah. Lah menika dalam hati kula niku terkadang napa nggih sok enten kata-kata ngoten niku lah niku saking napa terkadang kula piyambak niku bingung nggih iki jane kula niku sok-sok mikir ngeten nek wong-wong apa ya sok ndikir lah kula niku sok terkadang sok sibuk ngoten niku setelah midhangetaken YouTube panjenengan lah menika kula nyuwun pencerahanipun kalian kula nyuwun kersane manah kula menika diri kula menika saged nyuwun sewu saged nyambung kalian ingkang dados punapa ingkang jenengan andharaken mekaten Yai kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhak menalkin itu Allah. Ini kalau saya tarik dari syahadat tunggal. Perkara sah atau tidak jenengan ikut talqin di YouTube. Jikalau saya tarik dari sisi syahadat tunggal, dari sisi makrifat sah. Karena pertama yang berhak mentalkin, talkin itu bahasa hakikat menyambungkan. Talinya ruh pada Allah lewat rasa itu cuman Allah. Mengapa saya katakan sah? Alasannya apa? Dalilin di gini Pak. Sudah tidak ada bedanya dalam pengetahuan makrifat. Api elek kabeh iku sangka Gusti, khairihi wa syarihi minallah. Apa yang muncul di dalam diri saya atau yang muncul di dalam YouTube, HP sampai muncul suara. Kalau nggak ada Allah, kalau pandangan hati sampai jatuhnya itu sudah di jalur sini, maka sah. Pun dicampur dengan talqin secara thariqah liya. Enggak sah. Harus pada ketemu orangnya. Itu miturut thariqah. Kalau hakikatnya sing beat iku Allah. Mosok si Allah itu hanya di si A saja? Lah enggak toh. Makanya saya katakan sah. Alasannya Allah itu di mana-mana. Yang kedua,
yang berhak untuk menyambungkan, menalkin itu cuman Allah. Umpama terhadap diri saya. Wajib hati saya itu duduk di qalbin zahidin. Melepas keakuan diri yang menalkin, baru muncul keakuan Allah yang menalkin. Apa bedanya dengan di YouTube? Akhirnya muncul suara di HP. Apa bisa tanpa adanya Allah di situ, ujuk-ujuk tiba-tiba HP sampean saged bunyi? Gak mungkin. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Loh, niki mboten dangkal. Makanya diartikan talqin miturut hakikat adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah lewat hakikatipun syahadat, ya. Kalau kita urai satu persatu. Siapa kedudukannya di asyhadu itu? Allah menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sudah keputus saat menjelang akil balik. Setelah keputus, akhirnya ruhania Anda tidak ada rasa pada Allah. Rasane pada makhluk. Alhaakumut takasur itu. Bahasa takasur jenengan kali gula ati lalai. Artinya lalai, nggak ada rasa kalau semua itu Allah. Justru semua itu makhluk. Sampai kapan? Hatta zurtumul sampai mati. Gantung apa pilih ini, monggo. Makanya datangnya ilmu akhirat dijatuhkan. Saya bersaksi. Saya menyaksikan. Siapa yang kau saksikan? Namakah? Sifatkah? Itu jalannya memang. Tapi yang harus saya saksikan itu adalah apa yang kukatakan tadi dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ya udah. Sehingga ketika belum bersaksi pada ilallah dengan sebenarnya, la ilaha itu dalam hati sampean kali kula isinya adalah dunia semuanya, makhluk. Makanya di dalam la ilaha ikut cara tauhid kan harus itu ada apa perintah, amar, nafi. Nafikan. Apa yang ada di dalam hatimu selain Allah itu. Kalau itu sudah kau nafikan, kau tiadakan, ilallah isbat akhirnya. Tetapkanlah Allahnya. Ini proses-prosesnya Bapak Ibu. Sehingga istilah bahasa talqin digunakan oleh ahli tahqiq, ahli hakikat adalah menyambungkan talinya ruh kita pada Allah yang sejak tahun, yang sejak akil balik sampai berpuluh tahun itu yang keputus. Bahasa proses siapa yang memutus?
bahasa proses loh Pak, syariat nafsu. Ini diterangkan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Kalau nafsu. Tapi kalau kita tarik aslinya, pada hakikat makrifat siapa yang memutus? Ya Allah sendiri lah. Tapi untuk mencapai sebelum di situ prosesnya, kita ngomong makhluk, hablum minan nas, iblis. Al-Hijr 39-40. Ketika saat iblis itu didapuk Allah, dicap Allah sebagai makhluk yang khianat, maka iblis diusirlah dari surga ke dunia. Sejarah. Tapi sebelum keluar, iblis minta 2 penangguhan. Dan itu diiyakan Allah. Miturut Al-Hijr 39-40. Apa? Enggak mati-mati kalau tidak datangnya hari kiamat. Jenengan tidak akan lepas dari nafsu selama jenengan masih di dunia. Sampai kapan? Sampai hatta zurtumul mako, sampai mati. 1. Yang kedua, akan menyesatkan Nabi Adam dan anak putunya. Di atas jalan iblis, di atas jalan nafsu. Tandanya apa? Kalau kita berjalan di atas jalan nafsu, selalu keakuan diri makhluk yang belum lepas itu. Siapa sing ngaji aku? Siapa sing sholat aku? Siapa sing zakat aku? Sing haji aku? Aku. Keakuan diri makhluk ini muncul. Ini berarti kita berjalan di atas jalan nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah ini harus dilepaskan. Dengan cara apa kita melepaskan ini? Sebab mohon maaf, ketika saat iblis itu menjerumuskan kita, otomatis kita akan lalai, terputuslah tali itu. Sehingga mengapa Allah sampai dawuh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Sebelum kedatangan kematianmu inilah, lekaslah kau kembali. Berarti harus terima ajaran ilmu akhirat. Dengan begitu barulah Allah menyambungkan. Suka-suka Allah menyambungkan. Dengan cara langsung yang katanya pada makhluk atau dengan YouTube, monggo. Tapi mohon maaf loh Pak, ini tidak bisa diterima di kalangan di bawahnya loh ya. Mohon maaf. Buktinya, mengapa itu kok tersambung? Ada rasa iman dalam diri jenengan, dalam semua aspek apapun, jenengan pasti di dalam hati jenengan ada rasa atau iman kalau yang melakukan itu Allah, berarti sambung. Sambung sudah. Kan suka-suka Allah mentalkin. Lewat apapun bisa. Nah, ketika sudah disambung inilah, maka Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 256, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh. Rosomang pegang teguh. Caranya bagaimana?
Yang jenengan harus tetap mengasah zikir tersebut terus, zikir rasa tadi. Terus dan menerus. Barulah ini nanti jenengan semakin lama tabiat karakter hati sampean itu sudah berbeda. Yang tadinya kita gampang gelisah, gampang muring-muring, gampang hasut, gampang riak, gampang takabur, sirna semuanya. Sirna. Karena bukan buahnya yang disebut sifat yang tercela itu yang jenengan ambil, tapi pohonnya yang jenengan tumbangkan. Pohon yang berbuah sifat-sifat tercela itu jenengan tumbangkan. Apa? Basariah itu sifat basariah keakuan diri, tumbang. Udah nggak ada. Jadi talqin atau beat saya katakan sah karena yang membeat itu Allah. Yang menyambungkan itu Allah. Dan itu suka-sukanya Allah. Dengan cara apapun bisa Allah lakukan. Jenengan gak usah pesimis dari makalah di luar, beat itu talqin harus ketemu orangnya yang menalkin. Sing nalkin itu Allah. Saya juga tidak menyalahkan terhadap makalah yang harus ketemu orangnya. Enggak. Karena apa? Tak maklumi. Karena masih merasa yang menalkin itu manusia. Makanya tentang mursyid, pandangan saya itu Allah. Tentang guru, pandangan saya itu Allah. Urusan orang lain mengatakan mursyid, guru, sang penuntun itu makhluk. Monggo kerso. Monggo kerso. Surat Al-Maidah. Dasar saya. Malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah. Itu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ya juga tidak bisa memberikan mudorot atau manfaat. Manfaat berarti tidak bisa menalkin. Makanya siapapun jenengan, tatkala sudah di jalur makrifat dan itu menalkin, aku yakin bukan keakuan jenengan yang melakukan penalkinan. Tapi keakuan Allah, aku yakin seperti itu. Semuanya pasti seperti itu. Barulah inilah yang kusebut talqin yang sah itu di situ. Talqin yang sah. Jadi urusan persepsi dan pemahaman tentang talqin yang harus muncul dari mursyid guru atau makhluk, monggo saya tidak menyalahkan. Cuman menurut dari kacamata makrifat sebetulnya mursyid kang sejati, guru kang sejati adalah hidup dalam diri jenengan piyambak. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa Pak? Lali aku. Nah, itu akan sama tatkala betul-betul rasa sing muncul dalam diri jenengan itu sudah tidak lagi keakuan diri makhluk. Kadang tak istilahno rokok ambek korek. Iki makhluk.
Inilah sifatnya makhluk la haula wala quwata. Sampai pagi nggak akan pernah bisa namanya korean itu menyalakan api untuk menyumet. Nggak akan bisa. Kecuali ada pihak yang berikutnya mengambil dikorek. Sama. Jadi pertanyaan kedua itu sama manakala jenengan ini sudah lepas diri keakuan makhluk. Kalau sudah lepas keakuan makhluk, itu loh wujudnya Allah yang disebut Nurullah jenengan. Secara fisik dohir seperti itu. Makanya kita, kalau kita masuk di dalam sifat wajib Allah, ma'ani ya, wahdaniyah, makna sawiji. Orang banyaknya triliunan ini, nggak ada sayang sama toh? Nggak ada. Itu sebagai bukti sifat ahadnya Allah. Ini boleh jenengan masuk di situ manakala sudah di ahad baru iya wujud dohiri Allah yang disebut Nurullah. Dalam satu kalimat ngeten Pak, wujud sejatiku supaya dikenal oleh makhlukku manusia, tak nyatakno jenenge Nurullah. Wujudnya Nurullah dunya saisine. Tapi wujud dunya saisine duduk wujud sejatiku. Ngene iki makalah mbau wingungno niki. Makanya dalam surah Al-Hadid kan Allah berkata, "Kuwi nek kepingin roh wujudku huwal awwalu wal akhiru wadh wal batin." Iki nek jenengan boten masuk di dalam syahadat tunggal, boten saged dan tidak boleh mengatakan wujud dohir Allah dunya saizin, enggak boleh. Kalau sudah masuk di situ, lah suka-suka. Karena selain Allah sudah enggak ada. Gitu. Jadi sami Pak, dengan catatan dalam hati jenengan sudah tidak muncul keakuan diri sebagai makhluk. Tak sih wonten